Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Kang Suparman. Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia. Buat sedulur-sedulur yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Agar tidak ketinggalan di video-video terbaru Kang Suparman. Buat sedulur-sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik sedulur-sedulur, video kali ini kita akan membahas beberapa komentator ataupun komentar yang masuk dari subscriber ataupun dari media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah ikut PSHW langsung jadi warga? Apakah ikut PSHW Persaudaraan Setiahati Winongo langsung jadi warga? Ini adalah beberapa komentar ataupun pertanyaan dari sosial media ataupun subscriber, ataupun banyak sekali dari komen-komen dari media sosial terutama. Jadi saya akan mencoba menjawab. Mohon izin jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang, mohon untuk dikoreksi ataupun ditambahkan untuk sedulur-sedulur dari PSHW. Jadi untuk menjelaskan aja, ada beberapa kesalahan dari jawaban-jawaban ataupun komentar-komentar ini. Jawabannya seperti ini. Ini komentar dari media sosial ataupun dari jawaban dari, nggak tahu ini jawaban dari sedulur ataupun jawaban dari yang intinya jawabannya seperti ini. Saya bacakan ya. Tata cara untuk masuk PSHW adalah, yaitu ketika seseorang mendaftar, maka dirinya langsung dikecer atau disahkan menjadi warga. Ini ada beberapa yang saya tambahkan ataupun reaction. Jadi gini lur. Yang pertama, poin pertama yaitu adalah tata cara. Jadi di Persaudaraan Setiahati Winongo itu, sebelum menjadi saudara PSHW itu ada namanya tata cara. Tata cara ini hanya sedulur PSHW yang tahu. Jadi selain orang awam, selain orang bukan sedulur PSHW pasti tidak tahu. Jadi tata caranya ya pastinya ini sangat sakral sekali dan tidak bisa saya jelaskan. Ya mungkin saya akan menjelaskan secara umumnya. Jadi pada saat sedulur-sedulur ataupun calon saudara PSHW masuk, itu ada namanya tata cara. Tata cara itu adalah secara umumnya itu saudara calon PSHW ini ada namanya pembekalan khusus, pembekalan yang disetujui, yang diketahui oleh saudara-saudara tua yang jumlahnya itu banyak. Jadi sebelum calon PSHW ini masuk, ada namanya persetujuan atau pembekalan khusus dari saudara-saudara tua dari ranting tersebut ataupun dari sub tersebut. Jadi bukan asal daftar langsung jadi sedulur ya. Jadi ada namanya pembekalan yang disampaikan oleh saudara-saudara tua. Nah, dari situ juga nanti ada namanya persetujuan bahwa sedulur ini bisa masuk ataupun bisa menjadi saudara PSHW. Jadi bukan semata-mata daftar langsung jadi saudara PSHW ya. Jadi ada namanya tata cara. Ya ini sakral sekali. Ini secara umumnya seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan karena ini adalah privasi. Jadi ini hanya pengetahuan aja untuk sedulur-sedulur yang ingin masuk menjadi PSHW. Poin berikutnya itu mendaftar. Jadi
yaitu tadi ya, bukan sembarangan daftar langsung menjadi saudara PSAW langsung kecer, bukan. Ada prosesnya untuk menjadi saudara PSAW. Jadi bukan semata-mata daftar kecer jadi saudara PSAW, bukan. Harus itu tadi ada tata caranya untuk menjadi saudara PSAW itu ada tata caranya, yaitu tadi tersebut, yaitu ada namanya pembekalan nasihat dari saudara tua. Jadi di subranting tersebut, apakah saudara tua ini mengizinkan atau tidak, intinya itulah ya lor. Jadi ada namanya nasihat pembekalan, panjang itu, ntar nanti akan dijelaskan semua oleh saudara-saudara tua dari PSAW. Dan berikutnya yaitu disahkan jadi warga. Ini saya perlu jelaskan kembali, untuk PSAW itu tidak ada namanya warga, jadi semuanya itu saudara. Jadi sebutannya pun saudara tua dan saudara muda, jadi bukan warga ataupun siswa. Yang ada itu adalah pra-SH, sedulur tua, saudara muda, pra-SH, saudara tua dan saudara muda PSAW. Dan setelah mengikuti tata cara yang tersebut sudah terpenuhi, dan dari subranting sudah mengizinkan dan sudah mendapat pembekalan dari saudara tua, maka calon saudara PSAW tersebut sudah menunggu waktu untuk dikecer. Jadi melalui proses tersebut, dengan tata cara sudah terpenuhi, dari saudara tua sudah pembekalannya sudah dapat, dan persetujuan tersebut sudah dilakukan, persyaratan yang sudah dilakukan dan terpenuhi, maka calon PSAW tersebut sudah dapat mengikuti kecer. Jadi saya ulangi kembali, sedulur di persaudaraan Setiahati Winongo itu tidak sembarangan orang bisa daftar dan langsung kecer, tidak. Jadi ada prosesnya, yaitu mengikuti tata cara yang sudah menjadi budaya PSAW. Dan budaya ini tidak orang awam ketahui. Ini hanya saudara-saudara PSAW SH Winongo yang mengetahui. Jadi itu tadi saya bilang, kesakralan SH Winongo ini sampai sekarang masih terjaga. Jadi di luar sana mungkin banyak yang tidak diketahui atau tidak orang awam ketahui, tapi keluar di media sosial. Jadi hanya saudara PSAW yang mengetahui budaya-budaya dari persaudaraan Setiahati Winongo. Dan alhamdulillah sekarang sudah calon persaudaraan Setiahati Winongo, calon saudara PSAW itu di mana-mana sudah meningkat, sudah jadi berkembang pesat. Dari pra-SH tersebut sudah banyak sekali yang mengikuti pra-SH. Artinya PSAW ini sudah diterima di masyarakat dari kalangan yang kecil-kecil nih, dari kalangan di bawah umur. Ini sudah banyak mengikuti pra-SH untuk menjadi saudara PSAW. Dikecer di sini artinya yaitu dikecer dasar. Jadi dikecer dasar ini adalah proses calon-calon saudara PSAW ini baru mulai melangkah untuk menyerap ilmu. Jadi artinya baru awal calon saudara PSAW untuk menyerap ilmu. Karena di PSAW itu
Selain saudara PSAW tidak diperbolehkan untuk mempelajari ilmu-ilmu dari PSAW. Jadi itulah keistimewaan PSAW. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari itu hanyalah untuk saudara-saudara PSAW, bukan yang orang masuk daftar belajar langsung keluar, bukan seperti perguruan-perguruan lainnya, bukan. Jadi ilmu-ilmu dari PSAW adalah untuk saudara-saudara PSAW. Jadi selain bukan saudara PSAW, tidak diperbolehkan untuk mempelajari ilmu-ilmu dari PSAW. Dari pra-SA pun ilmu-ilmu yang dipelajari bukan dari ilmu PSAW, tapi ilmu dari IPSI. Jadi artinya sebelum kecerdasar tidak diperbolehkan untuk mempelajari ilmu PSAW. Jadi setelah kecerdasar ini awal untuk menyerap ilmu PSAW. Dan jika sedulur-sedulur ingin naik tingkat selanjutnya, untuk naik tingkat AA, itu pun juga harus dikejar kembali. Jadi artinya kecerdasar ini adalah untuk saudara-saudara yang ingin menjadi saudara PSAW. Ini akan dikejar dasar untuk menjadi saudara PSAW. Setelah saudara-saudara sudah naik tingkat untuk menjadi tingkat AA, itu akan dikejar kembali untuk naik tingkat AA tersebut. Dan apa tata cara untuk naik tingkat AA ini juga sangat sakral sekali, tidak mungkin saya sebutkan, yang artinya tata cara setiap naik tingkat itu ada, bukan semata-mata naik tingkat langsung naik, bukan, tapi ada tata caranya, ada. Dan apakah yang didapat setelah naik tingkat AA itu akan sedulur-sedulur tingkat AA ini akan diberi tanggung jawab untuk melatih saudara-saudara muda, saudara-saudara pra-SH untuk menjadi saudara PSAW ataupun untuk naik tingkat selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kenapa PSAW itu memiliki satu sabuk kuning, itu sebenarnya ungkapan seperti itu adalah salah, karena saudara-saudara kita yang AA, tingkat AA ini sebenarnya sudah mempunyai sabuk mori, tapi karena sabuk mori itu tidak diperkenankan untuk dipakai di luar, tapi dipakainya di dalam. Baik saudara, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan kata, mohon ditambahkan di kolom komentar, ataupun kata-kata saya yang salah mohon ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan PSAW tetap jaya dan berkembang. Baik saudara, mungkin itu aja video saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.